Hai semuanya, selamat datang ke video kami. Semoga kita sehat selalu. Saya Enrico Gabriel Simanjuntak. Dan saya Surya Hadi. Dengan video ini kami membahas suatu aplikasi atau software penunjang dalam menyelesaikan matematika khususnya pada bidang statistika yaitu SPSS. Mula-mula kita harus mengingat kembali apa itu statistika. Dikutip dari Wikipedia, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya merepresentasikan data. Atau versi singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Kita lanjut dengan apa itu SPSS. Dikutip dari publikat.bps.go.id, SPSS adalah sebuah program aplikasi dirilis di versi pertama pada tahun 1968, di mana aplikasi ini memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga cukup mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Pada awalnya kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Sekarang, kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan user, seperti proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan berjalannya waktu, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Dan perlu diingat semuanya, aplikasi atau software ini dapat berjalan pada operating system berupa GNU atau Linux, macOS, dan tentunya Windows. Ya, walaupun pada awal kemunculannya hanya berjalan pada operating system berupa DOS atau Disk Operating System yang bisa dibilang cikal bakalnya sebelum Windows ditemukan. Adapun fungsi-fungsi dari SPSS, yang pertama itu ada data editor, di mana SPSS dapat mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, ada fungsinya sebagai viewer, yaitu mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengelolaan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga, multidimensional pivot tables, mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat, ada high resolution graphic, di mana kemampuan grafikal beresolusi tinggi baik untuk menampilkan pie charts, bar charts, histogram, scatter plots, 3D grafik, dan yang lainnya akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima, ada database access, yaitu pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari suatu database dengan menggunakan database wizard yang disediakan oleh aplikasi ini. Dan tentunya tidak hanya itu saja fungsi-fungsi dari SPSS. Masih banyak fungsi-fungsi dari SPSS yang tidak dapat kami sebutkan di dalam video ini. Baiklah semuanya, kita cukupkan perkenalannya mengenai statistika dan SPSS. Di sini kami mencoba membahas suatu permasalahan mengenai statistika dasar, berupa mencari mean, median, modus, dan juga standar deviasi pada data tunggal. Dengan contoh soal sebagai berikut. Pada suatu kelas, guru melakukan pendataan terhadap 20 siswanya guna mendapatkan tinggi badan masing-masing siswanya. Diperoleh data sebagai berikut. Di sini kita disuruh atau diminta untuk menentukan rata data, median, modus, dan juga standar deviasi dari data-data yang tersaji.
Sebelum menerapkannya di aplikasi atau software SPSS, kami terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang tadi secara manual. Dapat dilihat sebagai berikut, di mana rata-rata dari data tersebut ialah 126,3 yang didapat dari jumlah semua data dibagi per banyaknya data. Untuk median dapat kita lihat seperti yang di layar, di mana mediannya yaitu 126,5. Di sini kami mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu untuk modusnya terdapat 4 modus atau data yang paling banyak muncul, yaitu 117, 121, 129 dan 133 sebanyak 2 kali. Lalu yang D standar deviasi dapat dilihat sebagai berikut. Didapat bahwa standar deviasinya yaitu 12,256. Ya, selanjutnya kami akan membahas soal yang tadi dengan menggunakan aplikasi atau software yaitu SPSS. Berikut. Di sini dapat dilihat kami menggunakan SPSS dengan versi 26. Ya, setelah selesai mengatur variabel view, sekarang kami mulai mengisi data view menggunakan data-data yang kita dapat dari soal. Dapat dilihat seperti berikut. Setelah selesai mengisi data, kita menganalisis dengan mengklik analis dan juga mengklik frekuensi, lalu memasukkan data ke bagian frekuensi yang akan dihitung dan mencentang mean, median dan mode dan juga standard deviation. Lalu klik continue dan klik OK. Dan dapat dilihat dari output SPSS terlihat jelas bahwa meannya sama seperti yang kita dapat di manual tadi, begitu juga median, begitu juga modus, dan begitu juga dengan standar deviasinya. Setiap software atau aplikasi pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan SPSS yang pertama, mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia, seperti pada DBase, Lotus, Text-File, dan lain-lain. Sehingga data yang sudah ada dari berbagai format data dapat langsung digunakan untuk dianalisis. Yang kedua, memberikan tampilan data yang lebih informatif. Yang ketiga, memberikan informasi lebih akurat dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data.
Yang keempat, mudah digunakan. Pengguna tidak perlu belajar bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, SPSS memiliki fitur yang lengkap dalam menyelesaikan permasalahan seperti uji deskriptif, registry linear, registry logistik, analisis faktor, uji normalitas, uji F dan uji T, independent t-test, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, uji non-parametris yang banyak sekali macamnya, seperti Mann-Whitney U-test, White-Choson, Sein-Rank test, Spearman, Kendall-Tau, dan lain-lain. Baiklah, adapun kekurangan dari SPSS yang pertama, meskipun tergolong program yang mudah digunakan, namun untuk dapat menjalankan program ini dengan baik, pengguna minimal harus mengetahui dasar-dasar dari ilmu statistika terlebih dahulu. Yang kedua, berkembangnya versi terbaru dengan cepat dan tampilan secara fisik yang terkadang berbeda dengan versi yang lama membutuhkan adaptasi para pengguna untuk dapat menjalankan program ini. Dan jangan lupa pilih series SPSS yang sesuai dengan spesifikasi komputer atau laptop yang Anda gunakan. Yang ketiga, SPSS kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah data time series. Maksudnya, data time series adalah kumpulan pengamatan yang diperoleh melalui pengukuran berulang sepanjang waktu. Yang keempat, aplikasi ini berupa aplikasi berbayar, jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membeli lisensi aplikasi ini dengan besaran 5,12 dolar Amerika atau 74.000 dalam kurs rupiah saat video ini dibuat. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai apa itu statistika dan apa itu SPSS. Jika ada salah dalam penyampaian informasi, kami mohon maaf. Terima kasih.